warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nursanti. Saya CGP angkatan 11 kelas 332A. Nah, di sini saya adalah sebagai guru GPK, guru pendidikan khusus untuk siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 4 Surabaya. Saya di sini mengajak rekan saya untuk mengadakan observasi. Silakan diperkenalkan, Ibu. Halo, nama saya Ayu Puspita Dewi. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Surabaya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan pra-observasi, observasi dan juga pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mem Ayu. Waalaikumsalam, Bu Aulia. Iya, saya di sini itu untuk mensupervisi pembelajaran Mem Ayu saat di kelas. Baik, Bu Aulia, boleh. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Mem. Oke. Ya, apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, Mem? Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari recount text dan juga general structure dan language features dari recount text. Di sini anak-anak juga diharapkan mampu menceritakan pengalaman berlibur ataupun pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi menceritakan kembali gitu ya. Mem. Untuk kelas berapa, Mem, kira-kira? Ini untuk kelas 9, jadi di sini memakai fase D. Menggunakan fase D. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin difokuskan sama Mem Ayu? Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi pastinya. Di sini diferensiasi konten yang saya gunakan ada YouTube dan juga ada teks, contoh teks dari pengalaman berlibur dan juga ini sosial emosional pastinya. Nah, di sini anak-anak saya berikan teknik stop juga untuk pengelolaan kelas melalui budaya positif. Wah, sangat menarik sekali ya, Mem ya. Oke, strategi apa sih, Mem, yang akan digunakan saat pembelajaran? Baik, nanti ketika pembelajaran anak-anak juga akan berdiskusi kelompok. Di situ anak-anak mengidentifikasi teks, jadi social functionnya apa, dari teks tersebut tujuannya apa, lalu mengidentifikasi genre structure-nya. Jadi untuk paragraf pertama itu berisi apa, lalu paragraf kedua jadi event-event yang terjadi pada saat liburan ataupun pengalaman yang tidak terlupakan. Iya. Untuk medianya, Mem, media apa yang digunakan? Untuk media pastinya yang tadi YouTube tadi, agar anak-anak dapat melihat langsung dan juga teks. Jadi contoh ya, beberapa contoh teks dan juga di buku tulis juga ada, buku paket juga ada. Oke, baik. Kira-kira pelaksananya kapan, Mem? Pelaksanaannya hari Senin, Bu Aulia. Hari Senin. Ya, karena saya memakai kelas 9A, jadi saya pakai pas jam pelajaran ke-5. Gitu ya, Mem ya. Berarti hari Senin ya. Hari Senin. Nanti saya bisa mensupervisi Mem Ayu pada hari Senin. Ya, silakan Bu Aulia. Iya, terima kasih, Mem. Nanti saya tunggu kabarnya. Terima kasih atas izin yang diberikan sama Mem Ayu. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik, Mem. Terima kasih Bu Aulia. Ya, terima kasih, Mem. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, before we start our lesson,
Masih itu lagi teks,
There was a famous bakery always at Raymond Castle. During Christmas, the bakery served Christmas day cakes. There were cupcakes with colorful decoration and cupcakes with Santa Claus and Christmas tree decoration. There was always
little hot butter. Little Red Riding Hood set out immediately to go to her grandmother, who lived in another village. As she was going through the road, she met with Gaffer Wolf, who had a very great mind to eat her up, but he durst not, because his father was hard by in the forest. He asked her whither she was going. observasi. Nah, memang yuk, kira-kira tahu tidak tujuan saya apa? Menanyakan hasil dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Iya, betul. Jadi pasca observasi itu untuk menanyakan hasil pembelajaran yang sudah terjadi kemarin, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Memayu? Alhamdulillah baik. Dan yang kemarin, pembelajaran kemarin itu alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Apa pembelajaran yang sudah sesuai dengan rancangan? Kemarin itu kan tentang naratif teks ya, ya. Di sini anak-anak saya ajarkan untuk fungsi sosial dari naratif teks, untuk membedah teks berdasarkan fungsi sosialnya, lalu generic structure-nya, dan juga language features dari naratif teks. Setahu itu apa Bu hambatan yang sudah dihadapi oleh Memayu waktu kemarin melakukan pembelajaran? Untuk hambatan pastinya anak-anak ini ya untuk kosakata ya, karena bahasa Inggris itu kan memang bukan mother tongue ya. Jadi di situ hambatannya. Lalu anak-anak juga kadang masih bingung untuk generic structure-nya, mana yang masuk di orientation, jadi perlu pembelajaran
di pertemuan berikutnya. Jadi ada pengulangan lagi. Ya, jadi diulang kembali gitu Ya, ya. untuk teks yang berbeda. Jadi kan macam-macam ya, kalau yang untuk naratif teks itu kan ada fakta, lalu ada mitos dan juga fairy tale. Itu kan anak-anak pasti suka lah Iya. cerita-cerita itu. Berarti hambatannya ada di kosakata sama membedakan generik teksnya itu tadi ya, Mem. Structure. Oke. Untuk indikator ketercapaian yang sudah tercapai apa, Mem? Ya, kemarin itu untuk yang pengelolaan kelas seperti apa ini namanya, mengenai budaya positif. Jadi kita sebelum pembelajaran kan ada keyakinan kelas kan. Jadi biar pembelajaran itu berjalan lancar, apa saja yang harus disepakati. Lalu untuk sosial emosional juga saya berikan teknik stop agar anak-anak lebih rileks. Dan untuk yang pembelajaran naratif teksnya itu sebagian siswa itu paham. Oke, jadi ketercapaian yang sudah tercapai saat mengajar kemarin itu ya salah satunya adalah budaya positif. Iya, Ya. betul. Dan juga kemarin memang sempat membuat keyakinan kelas juga. Ya. Oke, sosial emosionalnya sudah dapat semua ya. Sudah. Gitu. Oke. Baik Mem Ayu, setelah tadi Mem Ayu sudah menyampaikan kepada saya tentang indikator yang sudah dicapai. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang bukan kok bertanya sih. Saya ingin menyampaikan. Siapa ya? Kayak gini nih loh, Bu. Baik Mem Ayu, setelah saya mendengar tadi tentang indikator ketercapaian. Relax. Tarik nafas. Baik Mem Ayu, tadi setelah Mem Ayu menyampaikan kepada saya tentang indikator ketercapaian yang sudah dicapai saat pembelajaran. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil dari observasi pembelajaran yang sudah saya catat kemarin saat pembelajaran Mem Ayu itu. Jadi aspek dan strategi pengembangannya itu pembelajaran berdiferensiasi ya, ditunjukkan dengan guru mampu mengidentifikasi social function menggunakan lembar kerja Mem Ayu. Nah, itu kemarin Mem Ayu sudah melakukannya sangat menarik dan sangat bagus sekali sehingga anak-anak sangat antusias saat menerima lembar kerja dari Mem Ayu ya. Dan juga kemarin Mem Ayu memberikan PPT kalau tidak salah, PPT dan juga kuis. Oke, yang kedua pembelajaran diferensiasi kelompok ya, dengan kelompok presentasi kelompok ya, Mem ya. Nah, juga ada individu kemarin. Saya lihat kemarin ada siswa maju sendiri, lalu Mem Ayu memberikan kelompok-kelompok terhadap anak-anak itu, dan di satu kelompok ada siswa yang mampu, ada siswa yang tidak mampu, seperti itu ya Mem. Nah, jadi ketika murid maju secara individu, bahkan ketika secara kelompok juga, saya melihat siswa-siswa tersebut mampu membantu satu sama lain, mampu bekerja sama dan berkolaborasi gitu ya. Oke, yang ketiga pembelajaran sosial emosionalnya. Saya sudah melihat di bagian ini Mem Ayu sudah memberikan teknik stop kepada anak-anak dan ditujukan supaya anak-anak ini menjadi lebih rileks dan lebih fokus saat pemberian pembelajaran. Nah, yang terakhir pengelolaan kesepakatan kelas. Jadi di awal pembelajaran Mem Ayu memberikan atau membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, dan itu juga disampaikan oleh anak-anak juga dan disetujui bersama gitu ya Mem ya. Nah, itu juga bertujuan supaya kelas Mem Ayu menjadi kondusif gitu ya Mem. Biar dari anak sendiri yang memberikan kesepakatan, tidak dari guru. Jadi anak-anak biar ini ya kesepakatan yang sudah kita buat. Sangat bagus sekali dan sangat menarik sekali. Semoga nanti ke depannya Mem Ayu bisa
mengimplementasikan apa-apa yang sudah positif. Jadi menjadi lebih baik dan lebih inovatif. Insya Allah akan saya coba. Ya. Terima kasih, Mem. Libet Bu, cepet. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan, yang lebih ingin dikembangkan ke depannya itu kira-kira apa? Nah, di sini anak-anak diajarkan untuk bercerita, bercerita di depan agar anak-anak itu pede. Anak sekarang kan nggak pede. Iya. Jadi tujuan naratif teks ini selain generate structure dan lain sebagainya itu diajarkan juga bagaimana sih kita bercerita di depan kelas, di hadapan anak-anak. Di sini kan ada informasi juga, lalu gaya gesturnya anak-anak diharapkan itu nanti yang saya Capai. Oke, yang dicapai adalah public speakingnya ya itu. Oke, kira-kira kapan ya? Kapan dan melibatkan siapa supaya si anak ini bisa lebih mencapai public speaking yang diharapkan oleh Mem Ayu? Pastinya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama mata bahasa Inggris ya. Saya akan bertanya bagaimana caranya untuk anak-anak storytelling. Nah, pasti saya butuh masukan ya dari rekan sejawat. Dan insya Allah untuk pelaksanaannya akan saya lakukan pada pertemuan bulan berikutnya, masih 2 kali lagi, 2 kali pertemuan lagi. Oke, kira-kira Mem kalau dipresentasekan dari hasil mengajar Mem Ayu itu kira-kira menurut Mem Ayu sudah berapa persen? Nah, kemarin kan ada 5 kelompok ya Bu ya. Dari 5 kelompok itu yang 4 kelompok sudah menguasai. Dalam prosesnya itu meskipun bertanya mereka masih paham, tapi ada 1 kelompok yang masih agak bingung sekali. Nah, kan berbenturan dengan kosakata juga. Nah, itu. Karena di area pengembangannya Mem Ayu kemarin kan juga ini ya pelaksanaan berdiferensiasi Iya, ya. betul. Ya, apa saja yang kemarin yang sudah tercapai di area pengembangannya? Kemarin untuk ini apa namanya yang generate structure itu anak yang melalui teks, lalu anak-anak juga mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tadi. Oke, menggunakan media. Kemarin saya berikan teks, untuk sementara itu kalau pertemuan berikutnya kan bisa dengan teks yang berbeda. Lalu menurut Mem Ayu strategi apa yang sudah tercapai waktu pembelajaran kemarin? Kemarin selain diferensiasi konten ya, ada YouTube dan juga ada PPT. Nah, terus untuk hasilnya pasti masih yang berupa kemarin diskusi kelompok untuk dipresentasikan. Dan untuk pertemuan berikutnya pastinya hasilnya pasti akan berbeda dengan yang storytelling itu. Kemampuan anak kan tidak sama. Iya, berarti media kemarin sudah berjalan ya Mem, seperti YouTube saya lihat juga sudah berjalan, YouTube juga ada teks, Ada permainan juga. ya, ada permainan Dan pertanyaan pemantik pastinya ya. Oke, yang terakhir Mem, harapan atau refleksi dari Mem Ayu untuk pembelajaran selanjutnya itu bagaimana? Harapan saya pastinya pembelajaran bahasa Inggris ini harus menyenangkan. Nah, jadi anak-anak tidak merasa tertekan karena memang kan kosakata ya yang jadi momok untuk anak-anak. Nah, itu jadi saya akan berusaha menjadi guru yang menyenangkan untuk anak-anak ketika pembelajaran bahasa Inggris. Ya, sangat menarik sekali Mem, sepertinya Mem Ayu ini menjadi salah satu guru favorit ya di kelasnya karena saya lihat media yang ditampilkan juga bagus, strateginya juga sudah sangat menunjang sekali seperti itu. Mungkin yang nanti hambatan-hambatan itu yang mungkin dimunculkan kembali ya. Iya, kan tidak selalu smooth ya. Pokoknya pasti ada. Seperti kemarin saya lupa untuk refleksi ya. Iya, refleksi ke siswa. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini itu
lupa karena memang saking enaknya. Enaknya mengajar, Iya, saking betul. asiknya, enjoy, anak-anak enjoy, akhirnya lupa nggak ngajar. Akhirnya dia terlewat. Oke, Mem. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga dengan adanya pasca observasi ini kita bisa saling belajar, saling memberitahu atau memberi saran Iya. apa saja yang diperlukan. Seperti itu, Mem ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.